Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi nih dengan gua, channelnya Jeffrey Go Class, Kiku Kiku. Di video kali ini gua akan kembali membahas lagi tentang pendaftaran Gojek. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat menonton dan jangan lupa di like, komen, maupun subscribe-nya agar channel ini tetap berkembang dan gua terus bersemangat memberikan konten-konten selanjutnya. Tanpa berbasa-basi lagi, udah basah? Ya enak sekali. Kita mulai pembahasannya. Nah, seperti yang tadi gue bilang di awal, bahwa gue akan melakukan pembahasan mengenai pendaftaran Gojek di tahun 2021 yang sudah dibuka, ya teman-teman. Tapi di sini gue nggak tahu itu info itu valid, info itu nggak valid, gue nggak tahu karena di sini gue hanya membuka Facebook dan juga sudah dibahas oleh konten kreator sebelumnya. Tapi di sini gue pengen nggak melakukan pembahasan mengenai pendaftaran, tidak melakukan mengajak atau bagaimana, tidak teman-temannya. Tapi di sini gue pengen bertanya, worth it atau tidakkah pendaftaran Gojek di tahun 2021? Ya teman-teman. Dan juga di sini gue mau minta maaf karena akhir-akhir ini gue agak jarang upload video. Ya dikarenakan yang pertama, gue sedang mengurus ijazah gue yang sudah keluar. Yang kedua, gue mengurus legalisirnya yang sudah keluar. Yang ketiga, gue sudah mencoba untuk melamar pekerjaan, ya teman-teman. Jadi fokus-fokus itu yang membuat gue agak susah untuk membuat video, dan ide-idenya untuk membuat video juga agak terbengkalai. Itu ya teman-teman. Minta maaf ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke pembahasan ya teman-teman, bahwa pendaftaran Gojek di tahun 2021 seperti yang tadi gue bilang sudah dibuka, dan itu yang gue dapat dari narasumbernya, yaitu Facebook dan konten kreator sebelumnya yang sudah membahas itu. Jadi yang jadi pertanyaan, worth it atau tidakkah pendaftaran Gojek di tahun 2021? Itu ya teman-teman, tinggal tulis di kolom komentar. Nah, kalau ditanya untuk ke gua worth it atau tidakkah, ya tergantung dari posisi kita, tergantung dari kondisi kita. Tetapi di sini gua nggak bermaksud ya teman-teman untuk apa deh? Untuk berpikiran yang negatif-negatif. Wah, dengan adanya melakukan pembahasan ini dia nggak mau nambah saingan. Dengan melakukan pembahasan ini dia dengan kayak gini. Tidak ya teman-teman, tidak ada pikiran gue seperti itu, tidak ada. Buanglah sisi negatifnya dan ambillah sisi positifnya, ya teman-teman. Jadi di sini worth it atau tidakkah, gue akan ngasih tahu teman-teman ya, bahwa narik yang sekarang dengan narik yang dulu itu jauh lebih berbeda, ya teman-teman. Bahwa narik yang sekarang mungkin lebih kurang daripada narik yang dulu, dan juga pendapatannya juga yang sekarang dengan yang dulu itu sangat jauh berbeda. Mungkin yang pendapatan yang dulu itu mungkin sampai rela untuk keluar kerja demi narik ojek online. Itu ya teman-teman, itu adalah fakta yang sangat real. Dan semakin bertambahnya tahun tuh bukannya semakin meningkat pendapatannya, malah menurun. Itu ya teman-temannya, itu salah satu faktor utamanya. Jadi kalau ditanya worth it atau tidak, tergantung dalam posisinya kita sekarang berada. Jadi kalau dalam posisi worth it, gue akan ngasih tahu yang pertama, yang pasti kita mempunyai kendaraan, tapi kendaraan tersebut dalam tanda kutip tidak mempunyai kredit, sehingga kita tidak ada nantinya beban pada saat nanti narik. Itu ya teman-teman. Dan juga itu worth it untuk segera untuk mendaftarkan diri kita untuk menjadi driver ojek online. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita mempunyai usaha ataupun pekerjaan, tetapi kita mempunyai banyak waktu luang yang kita buang secara cuma-cuma. Dan juga kita mempunyai kendaraan, baik itu motor maupun mobil yang tidak terpakai, dalam tanda kutip lagi, tidak memiliki kredit yang masih berjalan. Itu kita bisa mendaftarkan diri kita sebagai mitra driver ojek online, sebagai sampingan, ya teman-teman. Jadi waktu yang kita luangkan, waktu yang kita buang nantinya akan berbuah hasil nantinya sebagai penambah pemasukan kita, itu ya teman-teman. Jadi worth it atau tidak, yaitu worth itnya. Dan yang kedua, yang tidak worth itnya adalah yang pertama, yang tidak worth itnya, kita membeli secara cash ataupun kredit kendaraan, baik itu motor, baik itu mobil, kita beli demi bela-belain untuk mendaftarkan diri kita menjadi driver ojek online. Itu sangat tidak worth it ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu teman-teman ya, yang tadi gue bilang di awal, bahwa pendapatan sekarang dengan yang dulu itu jauh berbeda dengan yang dulu. Mungkin yang sekarang itu lebih parah kalau kata gue. Ada sih yang gacor, ada yang pendapatnya tinggi juga ada, tetapi perlu diketahui ya teman-teman, bahwa kita itu bukan mendapatkan gaji yang setiap bulan itu pasti. Kita mendapatkan upah per hari yang sewaktu-waktu itu tidak menentu. Jadi kalau dikategorikan untuk membeli kendaraan, baik itu motor maupun mobil, untuk mendaftarkan diri kita menjadi driver ojek online, itu menurut gue sarankan jangan. Karena pasti nantinya pasti itu akan ketarik juga. Itu udah rata-rata teman-temannya. Di sini gua nggak bermaksud untuk menakut-nakutin, tidak, tapi udah rata-ratanya dan udah datanya dan faktanya dan real. Itu ya teman-temannya. Jadi untuk memaksakan diri kita untuk membeli itu jangan. Itu yang pertama. Itu yang tidak worth it. Yang kedua, mendaftarkan diri kita melalui jalur VVIP. Nah itu dia teman-teman ya. Mungkin itu jalur yang sangat cepat menurut gua. Ya, dengan kita membayar sejumlah uang, kita mempunyai akun dan kita bakalan menarik. Itu ya teman-teman. Dan juga apakah jumlah uang nantinya yang ditawarkan itu sedikit? Tentu tidak. Mungkin 700, 800. Ya, mungkin bagi sebagian orang yang pengen mendapatkan pemasukan itu nggak jadi masalah. Cuman 700 atau 800 atau 600 itu sangat luar biasa besarnya. Mungkin nantinya kalian akan berpikir 2 kali, 3 kali lipat untuk mencari uang segitu banyaknya. Makanya gue saranin untuk kalau untuk mendaftarkan diri menjadi mitra driver ojek online melalui jalur VVIP, lebih baik jangan. Ya teman-teman, lebih baik kita daftarkan melalui jalur resmi, gratis dan tidak dipungut biaya ya. Karena kita mencari pekerjaan, otomatis kita butuh uang, bukannya kita malah mengeluarkan uang. Itu ya teman-teman. Itulah mengenai pembahasan worth it atau tidakkah pendaftaran Gojek di tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang mau mendaftarkan ya silakan, yang mau tidak mendaftarkan ya silakan. Di sini gua hanya melakukan pembahasan itu aja. Semoga bermanfaat pembahasan gua. Dan juga kalau ada niatan untuk mendaftarkan, selamat bergabung. Selamat, semoga akunnya cepat aktif, selamat agar cepat dipanggil dan kita bakalan bersama-sama mencari rezeki di jalan. Oke teman-teman ya. Sekian video dari gua. Jika nanti ada kekurangan dalam video ini, gua minta maaf. Jika nanti ada tutur kata gua yang kurang, gua minta maaf. Tetap lakukan 3M. Pakai maskernya, cuci tangannya, dan jaga jaraknya. Gua cuma mau bilang
Salam satu aspal. Kikuk kikuk.